Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan demi nikmat demi nikmat, anugerah demi anugerah yang sangat-sangat banyak, sampai saking banyaknya nikmat dari Allah, sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada kata yang pantas untuk terucap, tidak ada kata yang layak untuk keluar dari mulut ini kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam kita haturkan, kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita. Beliau adalah Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Nabi yang telah mengorbankan hartanya untuk kita. Nabi yang setiap malam tidak bisa tidur karena memikirkan kita. Nabi yang sebelum meninggal, ketika nyawanya hampir habis, ketika rohnya mau keluar, yang dipikirkan tidak lain, yang dipikirkan adalah kita. Nabi yang ketika sakratul maut beliau mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Mudah-mudahan berkat salawat untuk Nabi Muhammad, insyaallah kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas-malas salawat sama Nabi. Jangan pernah lelah salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Diriwayatkan di dalam hadis, suatu hari istri Nabi Muhammad lagi jahit baju, Pak Bu. Lagi jahit baju, namanya Siti Aisyah. Siapa namanya? Siti Aisyah. Zaman dulu nggak ada listrik, pakai pelita, pakai lampu biasa, api, pelita. Maka ketika Sayyidah Aisyah sedang menjahit bajunya, tidak sengaja pelita tersebut tersentuh kemudian padam, dan jarum yang sedang dipegangnya terjatuh. Penjenengan bayangkan ya, jarum itu kan kecil, cilik, jatuh, gelap. Akhirnya Sayyidah Aisyah meraba-raba, gak ada cahaya. Sayyidah Aisyah meraba-raba, tidak menemukan karena kecil. Maka ketika Sayyidah Aisyah sedang meraba-raba mencari jarum yang terjatuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pintu, yang mana ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar tersebut, kamar yang gelap, kamar yang tidak bercahaya, seketika menjadi terang menderang. Saking terangnya sampai kita melihat jarumnya di mana. Bayangkan tuh. Tidak ada cahaya, tidak ada pelita. Cahaya tersebut berasal dari wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking terangnya wajah Nabi Muhammad, sampai-sampai Sayyidah Aisyah bisa melihat jarumnya di mana, kemudian mengambil jarum tersebut. Maka setelah itu Sayyidah Aisyah berkata, "Ma ajmal wajhuka ya Rasulullah." Betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah. Betapa terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad berkata, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka, kata Rasulullah, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan bukan kita, insyaallah, amin. Celaka, kata Nabi Muhammad, orang yang tak melihat wajah indah ini di hari kiamat. Maka Sayyidah Aisyah berkata, siapa ya Rasulullah orang yang nantinya tidak bisa melihat wajahmu? Siapa mereka? Maka dijawab oleh Rasulullah, man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendengar namaku disebut,
dia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kumpul salawatan, tasyakuran, bermunajat, berdoa dalam rangka tasyakuran khitanan Muhammad Kakak Pratama. Betul namanya. Mudah-mudahan kita doakan insyaallah anak tersebut menjadi anak yang saleh insyaallah. Amin. Membanggakan orang tuanya, menyelamatkan orang tuanya nanti di hari kiamat insyaallah. Amin. Allahumma amin. Anak itu adalah aset yang paling berharga, Pak Bu. Hari ini orang sibuk memikirkan investasi dunia, aset masa tua. Banyak tuh orang seperti itu. Beli tanah gede-gede, banyak-banyak, buat kos-kosan, beli emas. Supaya apa? Ditanya, kenapa beli tanahnya banyak-banyak, beli emas banyak-banyak? Kata dia bilang, nanti ketika aku sudah tidak bisa kerja lagi, ketika badanku tidak kuat lagi, ada aset. Betul? Ada investasi yang uangnya akan berjalan walaupun kita tidak kerja. Buat kontrakan. Nanti kalau bapak nggak bisa kerja lagi, kontrakannya tetap menghasilkan setiap bulan, setiap tahunnya. Orang sibuk memikirkan itu. Dan itu bagus. Tidak apa-apa. Itu bagus. Tetapi jangan lupa pikirkan juga aset akhirat. Pikirkan juga investasi akhirat. Ketika kita di alam kubur sendirian, gelap gulita, tidak ada yang menemani, pada hari itu kita butuh investasi akhirat. Kita butuh aset agar di alam kubur tersebut kita nikmat, agar di alam kubur tersebut kita nyaman, agar di alam kubur yang gelap itu menjadi terang. Apa investasi akhirat tersebut? Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Jikalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Enggak ada orang udah meninggal bisa sholat, enggak ada, Pak. Kecuali wali mungkin ya. Ada orang meninggal sholat, enggak ada. Enggak ada orang meninggal bisa puasa lagi, enggak bisa lagi. Terputuslah seluruh amalnya. Kecuali dari 3 cara, kata Nabi Muhammad SAW. Inilah 3 investasi akhirat. Inilah 3 jalan yang diajarkan Rasulullah agar setelah kita meninggal nanti pahalanya mengalir terus. Di antara 3 ini salah satunya adalah waladun saleh yad'ulah. Aku belum jelasin 1 aja, Pak. Kalau 3-3-nya nanti malam subuh kita pulangnya nanti ya. 1 aja. Di antara 3 investasi akhirat, di antara 3 cara agar kita nyaman, nikmat, selamat, bahagia di akhirat adalah waladun saleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak ibu nanti meninggal di alam kubur sendirian, gelap, seram, menakutkan, mengerikan. Tak usah khawatir. Kalau ada anak yang soleh, habis solat dia ngirim Fatihah, habis solat dia ngaji, ya Allah, aku kirimkan pahala Fatihah ini, aku kirimkan pahala ngajiku, aku kirimkan doa-doaku untuk orang tuaku di kubur. Kuburannya menjadi terang, ketakutan menjadi kebahagiaan, kesedihan menjadi kebahagiaan. Maka dari itu persiapkan investasi tersebut, karena kita enggak tahu waktu kita meninggal kapan. Yang pastinya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan sampai ke titik mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ketika mati itu tersebut, kita akan butuh kepada aset akhirat tersebut. Jangan harap anak bapak, ibu doakan ibu bapak. Jangan harap.
kalau tidak dibekali ilmu agama. Jangan harap. Jangankan dia mau doakan kita, Bu, Pak, sholat saja dia enggak. Sholat dia enggak. Kapan waktu dia doakan kita? Gara-gara apa? Gara-gara tidak dididik dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Diriwayatkan di dalam hadis, ada seorang laki-laki, seorang bapak, amalnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, ditimbang sama malaikat. Akhirnya malaikat bilang, ya Allah, ini hambamu ini top, mantep, apik, ibadahnya akeh, sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya menandingi dosanya, masukkan dia ke surga, kata Allah. Ini bapak melangkah menuju surga, satu langkah lagi masuk, anaknya dari belakang berteriak, ya Allah, aku nggak terima bapakku masuk surga, sedangkan aku masuk neraka. Ternyata anaknya ahli maksiat, Pak, Bu, anaknya banyak dosa. Ya Allah, aku nggak terima bapakku masuk surga, aku masuk neraka. Nggak terima. Kata Allah bilang, kenapa nggak terima? Bapakmu banyak pahala, sedangkan engkau banyaknya dosa. Apa jawab anak tersebut? Ya Allah, dulu di dunia aku tidak pernah diperintahkan untuk ibadah. Yo, aku mau sholat, enggak, ya udah. Aku tidak pernah diajarkan ilmu agama. Aku tidak pernah dilarang untuk bermaksiat. Aku tidak pernah diajarkan berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Sehingga aku tumbuh besar dalam keadaan sering bermaksiat. Sehingga aku tumbuh besar dalam keadaan sering meninggalkan kewajiban. Sehingga aku tumbuh besar tidak mengenal akhlak Nabi Muhammad, sehingga aku banyak dosa. Akhirnya Allah mengatakan, tarik bapaknya, nggak jadi masuk surga, masukkan bapaknya dan anaknya ke dalam nerakaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pingin seperti ini. Kita pengen di dunia kita kumpul sama-sama, kita pengen nanti kumpul lagi bersama keluarga di surga. Betul? Gimana caranya? Bekali anak kita ilmu agama. Ini akan menjadi investasi yang membahagiakan kita nanti, yang akan menjadi penyelamat kita. Maka di malam ini, biar enggak terlalu malam bubarnya, ya, kulo kasih resep 3 supaya anaknya jadi soleh, Pak. Anaknya lakukan, orang tuanya lakukan juga. 3 ini kalau ibu bapak pegang, janji sama anak, insya Allah jadi anak soleh. Yang pertama, ya, ingat betul-betul nih. Yang pertama, didik anak kita untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Itu perkara paling penting. Orang itu sebanyak-banyaknya maksiat, kalau dia masih sholat, masih terbuka pintu untuk selamat. Kenapa? Karena sholat itu diambil dari kata silah. Silah itu bahasa Indonesianya, Pak, hubungan. Salat itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau dia menunaikan salat, berarti dia telah menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Kalau dia meninggalkan salat, berarti secara tidak langsung dia telah memutus hubungan antara dia dengan Allah. Kalau udah putus hubungan dengan Allah, bagaimana ceritanya? Tidak usah dibayangkan lagi, udah celaka tuh orang. Kita nggak teguran sama tetangga aja susah hidup kita, ya. Bermusuhan sama tetangga, apa sama teman, sumpek hidup ini, ada musuh. Bagaimana kalau musuhan tersebut sama Allah? Maka ajarkan anak kita untuk sholat. Itu perintah Nabi, Pak, bukan kulo yang ngomong, Nabi yang bilang. Apa kata Rasulullah? Mungkin antum pernah dengar, mungkin penjenengan pernah dengar. Umur 7 tahun ajarkan anak-anak sholat. 10 tahun kalau masih nggak mau sholat pukul. Pernah dengar? Sering kita dengar seperti itu. Pukul, ya, jangan kayu sing gede sampai patah, ya, jangan, ya. Pukulan ta'dib, kata ulama, pukulan ta'dib, bukan pukulan ta'dzib. Pukulan yang sekiranya membuat dia jera. Jangan sampai menyakiti, nggak boleh juga. Dulu ada seorang ibu-ibu, nah ini yang ibu-ibu, datang ke rumah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, ulama Mekah, Pak, udah meninggal.
Baru-baru meninggal 2000-an. Artinya ulama baru-baru ini, bukan ulama zaman dulu banget. Datang ibu-ibu, tanya, wahai syekh, aku ini punya anak. Aku ini paling susah kalau minta anakku itu sholat subuh. Dia tidurnya pulas, nyenyak. Aku kasihan kalau bangunkan dia. Aku enggak tega bangunkan dia. Maka dijawab oleh Abu Yazid Maliki, Bu, coba ibu bayangkan. Nah nih, yuk kita bayangkan sama-sama. Yuk kita bayangkan sama-sama. Seandainya anak ibu, bapak sedang tidur di kamar. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi, ini cerita saja. Ya. Anak bapak ibu tengah tidur di kamar, rumahnya kebakaran. Anak ibu lagi tidur di kamar, anak bapak lagi tidur di kamar. Dijawab sama syekh ini, kira-kira bapak bangunkan enggak tuh anak? Bangunkan atau enggak, Pak? Bangunkan. Bangunkan apa enggak, Bu? Bangunkan. Kenapa? Karena sayang. Masa enggak mungkin kita biarkan anak kita di dalam kamar sedangkan rumah kebakaran. Kita sayang, kita selamatkan, bangunkan. Enggak mau anak kita terbakar. Kemudian syekh ini tanya, seandainya bapak ibu udah bangunkan, enggak mau bangun tuh anak, kira-kira gimana? Paksa atau udah biarkan? Dah terbakar kau. Gitu. Kira-kira paksa apa enggak, Pak? Paksa. Paksa apa enggak, Bu? Paksa. Kenapa? Jawabannya sama. Karena sayang. Walau dia enggak mau, kita paksa. Seandainya udah bapak ibu paksa, masih enggak bangun juga. Kan biasanya ada orang tidur sing pules banget ya, kayak tidur mati kata orang. Enggak bangun-bangun. Udah dipaksa enggak bangun juga, kira-kira gimana? Kata bapak itu, pukul. Kalau masih enggak bangun akan aku gendong dia, akan aku angkat dia, aku keluarkan dari rumahku. Gak mungkin aku biarkan dia terbakar. Maka dijawab oleh Abu Yazid Maliki, syekh ini bilang, seandainya bapak ibu segitu takutnya anak bapak ibu kena api dunia, kok bapak ibu biasa saja ketika anak bapak ibu akan kena api yang lebih panas dari api dunia, yaitu api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bahwasanya api neraka itu 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Nanti pulang ambil korek tuh, coba bakar tuh tangan. Ya, biar tahu, nanti ketahuilah neraka 70 kali lipat lebih panas dari itu. Api dunia takut anaknya terbakar, api akhirat biasa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang pertama ini insyaallah amalkan. Sedikit-sedikit, Pak. Ya. Gak bisa sekali gitu langsung mantep gitu, gak bisa, dikit-dikit. Ayo sholat nak, dikit-dikit. Insya Allah lama kelamaan anak kita jadi anak-anak yang menunaikan sholat. Nah itu yang pertama, ajarkan anak-anak kita sholat. Insya Allah besarnya soleh, insya Allah. Yang kedua, ajarkan perintah anak-anak kita untuk baca Quran, walaupun sedikit, sehari harus baca Quran. Gimana Beb, anak saya nggak bisa baca Quran? Ya masukkan ke pondok. Nggak bisa Beb masuk pondok, masukkan ke madrasah-madrasah. Nggak bisa juga, datangkan, bawa anak kita ke guru-guru ngaji. Jangan malas. Untuk kebaikan dia, untuk kebaikan dia, untuk kebaikan kita juga. Masukkan pondok, masukkan madrasah-madrasah, atau bawa dia ke guru-guru ngaji. Banyak cara. Walau minimal 1 lembar, nggak bisa 1 lembar 1 halaman, nggak bisa 1 halaman setengah halaman, harus baca Quran dalam sehari. Al-Quran itu mantra, Pak. Ya, mantra yang sangat ampuh. Kalau kita percaya dengan mantra-mantra, ini Al-Quran mantra dari pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah biarkan orang yang sering membaca Al-Quran dalam kesusahan, gak mungkin. Bahkan Al-Quran ini akan menjadi penyelamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang berikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang di dunia sering membacanya. Nah itu yang kedua.
Perintahkan anak kita untuk membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke madrasah, bawa dia ke guru-guru ngaji, ajarkan baca Quran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini resep supaya anak jadi soleh, ajarkan dia ilmu agama. Ajarkan dia ilmu agama. Sekarang kita melihat Pak, zaman luar biasa. Di mana-mana zaman dulu orang mau maksiat susah. Sekarang maksiat lebih mudah. Di HP itu mau baik bisa, mau jahat juga bisa. Orang sekarang berjudi nggak perlu datang tempat judi lagi, lewat HP bisa judi. Luar biasa. Kalau nggak kita ajarkan ilmu agama ini anak kita, ya Allah, jadi apa nantinya? Sekarang kita lihat Pak ya, orang ini apa namanya, mungkin merata di seluruh, ini analisis, penelitian. Kita kalau lihat anak lagi kecil, lagi SD gitu ya, lagi kecil SD, mau pergi sekolah itu, Masya Allah, salim sama orang tuanya. Bu, Pak, pergi dulu sekolah katanya. Dikasih sangu, misalnya 3.000, pulangnya cerita dia. Pak, Bu, aku sangune masih ada. Masih ada 1.000 lagi, 2.000-nya dimakan, 1.000-nya masih ada. Dia ngasih tahu juga sama ibunya, Bu, aku tadi belajar ini dapat 100 aku, kata dia. Betul? Masih kecil. Naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Masuk SMP. Seharusnya lebih pinter. Seharusnya lebih terdidik. Seharusnya lebih dewasa. Tetapi lihat yang terjadi. Kalau tidak diberi dengan ilmu agama, apa yang terjadi? Sekarang lihat saja nih. Di mana-mana. SD-nya mau pergi sekolah ngomong sama orang tuanya. SMP udah tidak pamitan lagi. Ibunya di dapur, tahu-tahu ke depan anaknya udah hilang, udah pergi sekolah ya. Nggak pamitan lagi. Lagi SD saliman segala macam, Masya Allah. SMP seharusnya lebih pintar nih, lebih dewasa, lebih baik. Pamit langsung dia hilang dah deh. Bekalnya 5.000, nggak cerita-cerita lagi, nggak cerita pelajaran, nggak cerita sangu, nggak cerita apa-apa lagi. Pulangnya seharusnya jam 12, sampai rumah jam 3 dia Pak. Betul? Itu yang terjadi. Tamat SMP selesai, masuk SMA. Seharusnya lebih bagus. Seharusnya semakin baik. Seharusnya makin mantap. Tapi makin SMA, makin na'udzubillahi min dzalik Pak. Seharusnya pulang jam 2, malam dia pulang ke rumah. Udah hilang sudah. Kenapa ini bisa terjadi pendidikan kita nih di Indonesia? Jawabannya satu, karena hatinya tidak diberi, tidak disusupi, tidak diajarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan pondok Pak. Antum lihat nanti, buktikan omongan kulo. Antum masuk pondok, anak-anak sing cilik, tanya kiai nanti ya. Antum tanya kiai nanti. Anak-anak kecil tuh masuk pondok, ya Allah nakalnya luar biasa. Betul Gus? Luar biasa nakalnya, susah diatur. 1 bulan dia di pondok, mulai berubah dia Pak. Kebetulan kalau neng Kalimantan ngurus pondok, jadi tahu. Anak-anak baru tuh, yang kecil-kecil, ya Allah susahnya diatur. Tapi sedikit-sedikit dikasih tahu tentang ayat-ayat Al-Quran, diberitahu, diajarkan tentang hadis-hadis Nabi, dimasukkan ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Sebulan, 2 bulan, mulai baik deh. Nakalnya mulai berkurang. 1 tahun, makin baik deh. 2 tahun bisa baca Quran. 3 tahun pulang ke rumah sama orang tuanya, yang aslinya marah-marah, Bu, makin baik deh. Kok bisa berbeda? Karena di pondok pesantren, mereka diajarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin menyesal. Tak mungkin menyesal orang yang di dalam hatinya ada ilmunya Rasulullah, ada ilmu agama. Insya Allah dijamin sama Allah, dunianya selamat, akhiratnya bahagia insya Allah. Amin, Allahumma amin. Maka kulo doakan semuanya yang hadir, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah,
Dan mudah-mudahan semua yang hadir, yang membawa dosa, insya Allah berkat hadir malam ini, pulang nanti dosanya diampunkan sama Allah. Amin Allahumma amin. Yang membawa masalah-masalah, pulang ini insya Allah masalahnya diberi jalan keluar sama Allah. Dan mudah-mudahan berkat malam ini kumpul mendengarkan ilmunya Nabi Muhammad, bersalawat untuk Nabi Muhammad, berzikir, membaca maulid, bersenandung, bersyair untuk Nabi Muhammad di dunia, mudah-mudahan jadi sebab nanti kita kumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Kalau ada yang baik, kalau ada yang bagus, murni dari Allah. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang pas, murni dari kesalahan saya. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.